Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita nikmat begitu banyak dan begitu besar ya nikmatnya. Tak lupa salawat serta salam kepada Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Di sini Anda ingin menceritakan sebuah peperangan di antara peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, yaitu peperangan Badar. Peperangan Badar tercatat dalam sejarah agama Islam yang berkisah tentang perangnya antara umat muslimin dengan pasukan kaum Quraisy. Tercatat perang ini berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin yang pada saat itu peperangan ini dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW dengan hanya membawa 313 pasukan. Sedangkan pada waktu itu pasukan Quraisy sampai 1000 orang. Perang Badar merupakan perang yang besar di antara umat Islam. Perang yang besar di antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Pertempuran tersebut terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Hanya sebuah pasukan kecil yang terdiri dari 313 orang muslimin melawan 1000 pasukan Quraisy. Pada perang Badar sebenarnya merupakan penyergapan pada kafilah pimpinan Abu Sufyan yang pulang dari perdagangan beliau dari Suriah. Penyergapan tersebut penting karena menjadi simbol politis dari pengaruh Islam di tanah Arab. Karena itu Abu Sufyan mengambil rute berbeda, bertolak menjauhi jalur pantai Laut Merah dan mengirim utusan untuk berangkat duluan ke Mekah dan demi meminta bantuan. Mendengar bahwa umat Islam, karena Abu Sufyan mendengar bahwa umat Islam akan menyerang kafilahnya. Kaum Quraisy yang saat itu di Mekah menjadi berang. Rencana penyergapan oleh pasukan muslim Madinah itu dinilai menodai kehormatan mereka, yaitu menodai kehormatan kaum Quraisy. Maka dengan itu kabilah-kabilah yang ada di Mekah segera menyiapkan tentara mereka yang berjumlah sangat banyak, yaitu sekitar 1000 orang guna untuk menghadapi pasukan kaum muslimin yang sangat sedikit. Ya, hanya sekitar berjumlah 313 orang saja. Di antara pasukan Quraisy itu pun bahkan terdapat kerabat dari Rasulullah SAW dari kabilah Bani Hashim seperti paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, Hakim sepupu Khadijah dan sebagainya. Pertempuran besar dalam perang Badar sebenarnya itu di luar perkiraan umat Islam. Sejak awal Nabi Muhammad SAW merencanakan pengerahan pasukan muslim buat penyergapan biasa, bukan demi perang besar. Karena itulah pasukan Islam saat itu tidak banyak jumlahnya, hanya sekitar 313 orang. Tatkala terjadi peperangan, ketika melihat besarnya tentara Mekah beserta banyaknya persenjataan, zirah, tombak, pedang dan alat-alat tempur yang lengkap, Nabi Muhammad SAW sempat menangis. Lalu beliau berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu membaca doa yang artinya, ya Allah, jikalau rombongan yang bersamaku ini ditakdirkan untuk binasa, takkan ada seorang pun yang setelahku yang akan menyembahmu. Semua orang beriman akan meninggalkan agamamu yang sejati. Setelah itu Nabi Muhammad SAW merancang strategi perlawanan. Beliau menjejerkan tentaranya dalam formasi rapat, sekaligus memerintahkan agar sumur-sumur dikuasai guna memutus pasokan air pasukan Quraisy. Strategi lainnya adalah mengawali perang dengan pertempuran jarak jauh. Ketika pasukan Quraisy bertolak untuk menyerang, pasukan Islam tidak menyambut dengan duel fisik langsung, melainkan lebih dahulu menembakkan anak panah
dari kejauhan. Setelah itu baru mereka menghunus pedang dan bertempur satu melawan satu. Dengan strategi yang sangat rapi dan penuh perhitungan itu, setelah tengah hari 50 pemimpin suku Quraisy tewas termasuk Abu Jahal, sementara sisanya banyak yang kabur. Di sisi lain, korban dari kubu pasukan muslimin hanya yang mati hanya 14 orang. Di akhir perang Badar, selain berhasil memukul mundur 1.000 tentara dari Quraisy, pasukan muslimin pun banyak mengambil ghanimah, rampasan 600 persenjataan yang lengkap dan 700 unta dan 300 kuda serta peniagaan kafilah di Abu Sufyan. Pertempuran Badar ini diriwayatkan tidak berlangsung lama. Diperkirakan hanya butuh waktu 2 jam bagi kaum muslimin untuk memporak-porandakan pertahanan bala tentara Quraisy dan memanfaatkan kekacauan tersebut untuk memenangkan peperangan. Maka sekembalinya dari Badar, dalam perjalanan pulang, Nabi SAW mengucapkan hadis yang sangat penting, yaitu yang artinya kita baru kembali dari jihad kecil yaitu perang Badar dan menuju jihad besar. Para sahabat pun keheranan, perang Badar yang menentukan umat Islam hanya dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai jihad kecil. Menanggapi hal itu, sahabat pun bertanya, para sahabat, apakah jihad yang lebih besar itu? Maka para sahabat bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu, wahai Rasulullah? Jawab beliau, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Menundukkan hawa nafsu adalah hakikat dari jihad yang sebenarnya. Oleh karena itu, salah satu hikmah dari perang Badar di bulan puasa, di bulan Ramadan adalah ketegaran jihad dalam melawan hawa nafsu itu sendiri. Kendati demikian, sebenarnya saat terjadi perang Badar ada rukhsah atau ada keringanan bagi umat Islam untuk tidak berpuasa. Hal ini langsung disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis berikutnya. Kami berperang bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang berpuasa, ada pula yang berbuka. Orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan begitu sebaliknya, orang yang berbuka tidak akan mencela orang yang berpuasa. Hikmah dalam perang Badar yaitu kekuatan doa. Perang Badar yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW termasuk perang pertama. Dalam perang tersebut, beliau mengupayakan secara lahiriah maupun batiniah dengan sempurna. Berbagai strategi yang dilakukan oleh Nabi SAW menjadi kebaikan bagi umat muslim. Sebagaimana yang diketahui dalam peperangan di antara keduanya terkait jumlah pasukan yang jauh berbeda, di mana pasukan Quraisy berjumlah sangat banyak sementara umat muslim hanya sedikit saja. Secara logika ini bukanlah peperangan yang adil dengan pertandingan yang tidak seimbang tersebut. Tetapi Rasulullah SAW menyadari bahwa tidak hanya cukup dengan berusaha saja kita bisa memenangkan pertempuran, sehingga beliau tidak hentinya meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin bisa memenangkan peperangan. Yang kedua, hikmahnya yaitu tawakal. Hikmah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai adalah kunci keberhasilan dalam menggapai mimpi maupun cita-cita. Nabi SAW mengatur barisan pasukan kaum muslimin, bahkan mereka mengorbankan semangat jihad dalam perang Badar tersebut melalui kesungguhan beliau dalam berdoa dengan usaha yang zahir hingga kemudian diberi kemenangan. Hasil akhirnya umat muslimin memenangkan perang tersebut. Yang terakhir yaitu solidaritas. Perang Badar telah mengajarkan kaum muslimin memegang solidaritas yang sangat kuat dan kokoh, yang mana saat perang terjadi secara bergantian, yang mana mereka sangat minim dengan adanya sangat minim persenjataan mereka, maka mereka sangat kuat dengan keikhwanan persaudaraan mereka. Mungkin cukup sekian yang bisa ana sampaikan. Semoga yang dikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.